hati-hati, mohon maaf saya tidak benci, saya sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Diteruskan wawunya, ghairil maghdubi, betul enggak? Yang kedua, kita ini setiap hari sholat di sana berbicara, ya Allah berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalannya siapa? Wawu berbicara, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang sudah engkau kasih nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi, wawu berbicara, bukan mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Mereka yang benci Pancasila, benci ulama, benci tokoh, betul? Wawu berbicara. Waladhdallin, wawu Fatihah terakhir, bukan mereka yang sesat. Siapa? Siapa yang sok pandai kepingin jadi khilafah? Indonesia sudah hebat. Pancasila jangan sekali-kali di UT-UT diganti. Kalau kamu ingin mengganti berarti kamu kelebu. Waladhdallin, orang-orang yang sesat, betul? Bahaya. Waladhdallin, dan orang-orang yang tidak sesat. Siapakah yang sesat? Ya mereka yang menghina presiden, menghina istana, menghina TNI, menghina Polri, menghina rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah zalim, orang-orang yang sesat. Naudzubillah min zalim. Makanya wawu sama qoli berbicara biar tidak seperti mereka. Terus saya sampaikan lagi, ada wawu yang masuk dalam doanya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mohon maaf para santri, ayo buka di dalam I'anatul Talibin, dicatat hunaka faidah, ada suatu yang bermanfaat buat kita, doaun mustajabah, doa yang mustajabah inda Syafi'i radhiyallahu an. Ada di antara doa-doa Imam Syafi'i, doa yang paling hebat yang mustajabah, dicatat di I'anatul Talibin, betul? Ayo kita baca tabarukan bahasa Syafi'i, tapi untuk Indonesia biar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap Indonesia mercusuar dunia. Apakah ada awunya? Ada. Doanya Imam Syafi'i tak tulis. Ada 8 wawu. Rahasia doa mustajab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tolong buka dalam I'anatul Talibin. Ya Manan, umnun alaina bisofail ma'rifah. Ya Allah berilah anugerah kami dari Sabang sampai Merauke biar bisa jernih mengenal Engkau ya Allah sesuai dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Wahab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka sunnah. Ya Allah, usaha kami, transaksi kami ya Allah, walaupun kepada Engkau dan kepada saudara-saudara tetap Kau tuntun ya Allah sesuai sunnah Nabi-Mu. Betul? Jangan sampai dari hasil narkotika dan narkoba, naudzubillah min dzalik. Harus makan detail sesuai tuntunan Pancasila, tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahablana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka sunnah. Terus lagi warzuqna sidqat tawakkuli alaik. Ya Allah berilah rezeki ya Allah dari Sabang sampai Merauke betul-betul bisa pasrah kepada Engkau. Banyak orang yang pasrah tapi belum tentu pasarnya betul di hadapan Allah. Betul? Ini Imam Syafi'i mengajari kita. Mohon sidqat tawakul, pasrah yang benar itu bagaimana? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wa husnal dzanni bi. Imam Syafi'i mengajari kepada kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan husnudzon yang lain loh, betul?
husnudzon. Kenapa Indonesia ini dihadapkan PR yang gemuruh, betul nggak? Menguji cintanya Indonesia yang tetap Pancasila. Terakhir, wamnun alina bikulli ma yuqarribuna ilaik. Ya Allah, anugerahilah kami ya Allah, apapun bentuknya, yang penting bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Betul? Walaupun mereka awalnya hujat, betul? Awalnya memfitnah, ya Allah, Kau jadikan kurbah dekat kepada Engkau ya Allah, ya Allah. Kemudian makrunan bi awafid daroin, disertai sehatnya dunia akhirat. Dunianya sehat, akhiratnya sehat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, enggak ada lain hanya dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, itu ada wawunya 8 yang ditulis Imam Syafi'i dalam Al-Quran. Wawunya banyaknya 25.506. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang ada di pesantren bagi pendidikan formal walaupun satu huruf tetap bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengkader menjadi anak bangsa yang berbakti kepada negaranya dan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iki wone sing ngantuk apa piye ngono. Padahal suaranya Pak Mujib sangat cetar. Saya tulisan netizen ngalirnya banyak, tapi alhamdulillah ngetiknya sama semua. Kayaknya baru belajar ngetik ngono. Dan jangan-jangan memang sudah dipesan. Udah ketik yang sama terus. Yang jelas kita tidak takut spam. Yang jelas kalau kita hanya menyampaikan bukan berdasarkan kebencian apalagi mencaci, tidak ada. Mungkin kalau dari bahasa kalian ada yang mengatakan itu adalah caraku menegur, itu adalah bagian daripada cintaku padamu. Hari ini juga saya jawab, oh berarti Anda cinta toh. Terusin ngetiknya. Yang lebih semangat teman-temannya yang belum ngetik, ayo suruh ngetik semuanya. Oke? Yang masih belum punya bahan untuk merosting, buka video-video yang lama. Oke? Nunggu ya. Nunggu apanya? Azu. Ya Allah Gusti, kok ya isi ana akeh menungsa sing modele kaya ngene. Kenapa? Saya yakin walaupun Anda mengetik katanya tidak dengan marah, tidak dengan panas, tapi hatimu sangat sakit. Kenapa? Karena lihat si peci merah ketawa terus, cengar-cengir terus. Kenapa? Karena dari tulisanmu sangat menggelitik bagiku. Kenapa? Sangat tidak berbobot, enggak berkelas belas. Pengen dijawab. Ada yang mengetik berdasarkan hadis Rasulullah bla 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 bla. Pertanyaannya, bagi siapa yang mengaku-ngaku keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perilakunya, tingkah lakunya tidak sesuai, kira-kira tempatnya di mana? Ayo, nggak berani jawab toh? Siapa yang suka merubah sejarah, tempatnya di mana? Ayo.
Karena apa? Adik-adikku sekalian masih belajar ngetik, masih belajar nulis. Bagi adik-adik yang belajar nulis, tolong besok buku tulisnya ditambah lagi. Kalau memang nggak ada anggaran, kirim nomor rekening sama alamatnya, bisa dikasih uang beli buku sama pulpennya biar nulisnya agak lancar gitu ya. Saya yakin habis ini akan ada yang nulis, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Keprokate, ngeri aku. Yuk, masih semangat, lanjutin. Kok berhenti ngetiknya? Aduh, nggak semangat aku, kurang indah. Mana saudaraku, netizenku, terkasihku, tercintaku. Oke, luar biasa. Tetap salam cinta kasih sayang dari Abuya buat kalian semua. Walaupun apa yang kalian lakukan tetap didoakan oleh beliau Romo Guru sehat walafiat, banyak rezekinya, panjang umurnya. Selanjutnya kita dengar pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ubat Aminullah. Kepada Ustadz Ubat Aminullah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati mursyidina ilallah Abuya Mama Gufran Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Agung tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Mukarram, yang kita muliakan dan kita ta'zimi Murabbi Ruhina Abuya Mama Gufron dan juga Raisul Ma'had Gus Asef Saifullah dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila dan seluruh hadirin dan seluruh netizen yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan keterkaitan dari asal usulnya thariqah. Jadi kalau kita lihat apa sih inti daripada thariqah? Thariqah ini sebenarnya adalah cara zikir yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Begini, setelah kita pahami dan beberapa referensi kita baca, seperti di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sebenarnya kan yang paling menjadi pokok di dalam amaliyah wazifah ini adalah zikir la ilaha illallah yang disebut dengan nafi isbat, dan zikir Allah yang disebut dengan ismu zat. Ada ketertarikan saya membahas hal ini karena kalau kita lihat secara sanad keilmuan ini, kalau Kanjeng Nabi itu rasis, kalau Nabi Muhammad ini mementingkan dari golongannya, dari nasabnya, bahwa yang harus mendapatkan ilmu, pewaris ilmu ini harus keturunan saya. Andai kata Kanjeng Nabi itu rasis seperti itu, maka tidaklah mungkin dari amaliyah wazifah ini diberikan kepada selain kerabatnya Kanjeng Nabi atau zuriyah Nabi. Contoh, kita lihat
Zikir la ilaha illallah atau yang disebut dengan nafi isbat itu sudah jelas. Kanjeng Nabi mengijazahkan, mentalkinkan zikir tersebut kepada Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali kan masih Abdul Muttalib, kemudian masih Bani Hashim, masih ada kekerabatan dengan Kanjeng Nabi. Tapi yang hebatnya lagi, kenapa zikir ismuzat atau zikir Allah, zikir sirri ini Kanjeng Nabi mentalkinkan kepada selain keluarga Bani Hashim, justru kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Nah ini kalau kita paham dari situ, saya kira kalau berakal memahami, oh ternyata memang nasab itu tidak diutamakan di dalam agama. Maka terjadilah silsilatul masyayikh thariqah ini melalui dua sahabat ini. Cara zikir la ilaha illallah melalui Sayyidina Ali, sementara zikir Allah ismuzat melalui Sayyidina Abu Bakar. Nah ini kalau Kanjeng Nabi itu rasis, gak mungkin buat apa, udah aja lah saya kasihkan kepada min dzurriyyatihi gitu kan. Tapi Kanjeng Nabi tidak begitu. Karena kalau kita lihat di dalam referensi hadis, kullu nasabin wasababin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi di dalam ilmu thariqah, mata rantai thariqah ini sudah menjawab, yang akan mendapatkan perlindungan dari Kanjeng Nabi ini bukan orang yang punya gennya saja, termasuk dengan sebab keilmuan yang meneruskan jejak-jejak baginda Rasul, itu juga punya perlindungan penuh dari Kanjeng Nabi. Ya contohnya Abu Bakar, makanya Sayyidina Abu Bakar ini termasuk awaluman amana minar rijal. Jadi orang pertama kali yang beriman dari golongan laki-laki. Maka pantas karena Sayyidina Abu Bakar ini punya keimanan dan membantu perjuangan baginda Rasulullah, artinya manis pahitnya sudah dirasakan. Maka pantas zikir ismuzat ini diberikan kepada Abu Bakar oleh Kanjeng Nabi, bahkan ditalkinkan dengan kalimat qul Allah tsumma zarhum. Wahai Abu Bakar, ucapkan Allah di dalam hatimu, tsumma zarhum, dan biarkanlah mereka, artinya jangan sampai terganggu dengan yang lain. Ini segi keilmuan. Maka pernah ketika saya menyampaikan, kalau agama ini diprioritaskan untuk kenasaban, yang seakan-akan nasab ini yang paling utama di dalam hal agama, saya kira Abu Jahal, Abu Lahab sudah tuntas. Kan begitu. Abu Jahal, Abu Lahab tuntas. Beliau Abu Lahab ini masih keturunan Bani Hashim kok. Wong masih pamannya Kanjeng Nabi. Artinya ini adalah ibrah, pembelajaran untuk umat muslim dimanapun berada, khususnya bahwa agama itu tidak memprioritaskan tentang nasab dari siapa keturunannya dan siapa ayah ibunya. Tidak seperti itu. Ini yang perlu dipahamkan. Karena begini, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Dailami itu kan begini, beliau mengatakan begini, ini biasanya juga digunakan doktrin ya, yang sebenarnya akan lebih bahaya, yang mudah-mudahan jangan sampai. Jadi ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Ad-Dailami begini, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ada 4 golongan yang saya khususkan, yang saya prioritaskan syafaatku untuk 4 golongan tersebut. Nah ini kan kalau orang yang salah memahami, apalagi kalau dibuat untuk doktrin, ini kan berbahaya.
Jadi ada 4 golongan kata Nabi yang akan saya prioritaskan, saya utamakan syafaat saya. Artinya syafaat kanjeng Nabi ini sangat diprioritaskan untuk 4 golongan tersebut. 1. Al-mukrimu li dzurriyyati. 1 golongan yang mana orang-orang tersebut memuliakan zuriyahku kata Nabi. Nah ini kan luar biasa Pak. Kalau kita lihat di dalam kalimat al-mukrimu li dzurriyyati ini adalah orang-orang yang memuliakan keturunan Nabi yang betul-betul keturunan. Begitu. Maka nggak salah kalau ketika Imam Syafi'i mengatakan andaikan saya ini dikatakan Rafidi, dalam salah satu kitabnya itu kan, karena pembelaanku terhadap zuriyah Nabi, gak apa-apa saya ini Rafidi, karena pada waktu itu memang zuriyah Nabi betul gitu kan. Nah ini nanti untuk masalah intisab ataupun tidaknya kan sudah ada bagiannya, tapi yang jelas kita ini tidak pernah apalagi membenci zuriyah Rasul. Maka kemarin saya sampaikan, kemarin ada salah satu dari habaib tamu datang ke sini 3 hari yang lalu, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, saya tahu sampai marganya, kita hormati, bahkan ngobrol santai biasa saja. Justru yang sewot adalah mukibin yang gak ngerti apa-apa. Makanya kan ini jadi bukan apa namanya, bukan mukidi, kalau bahasa teman-teman mukidi gitu ya, karena nggak tahu makanya main ke sini. Bahkan yang nemuin pertama Ustadz Imron, kemudian Gus Ilyas, Ustadz Mujib, saya ngobrol bersama salah satu habaib itu. Dan ingat, kita memuliakan beliau 1 karena beliau sebagai tamu, beliau sudah sepuh, bukan karena nasabnya, karena nasab tidak diprioritaskan di dalam agama. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Kalau kita balik lagi, kenapa di Indonesia ada konflik seperti ini? Kembali lagi, ini adalah perbuatan dari oknum-oknum Habib yang justru mulainya adanya tesis, adanya pengkajian, kemudian orang-orang mengeluarkan manuskrip. Ini kan dimulai dari siapa? Kalau kita lihat dari oknum Habib, ada yang mengatakan mempermasalahkan daripada silsilahnya Wali Songo ini sebelum polemik nasab. Bahkan ada lagi sampai oknum Habib ini yang teriak-teriak tidak ada zuriyah Wali Songo, yang menghinakan ulama Nusantara. Maka wajar kalau ada reaksi dari orang-orang Nusantara, kan begitu. Dan ini bukan dalam hal caci mencaci, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita benci sama habaib, gak mungkin kemarin kita terima ya, gak mungkin. Mungkin wah apa namanya, wah ini mumpung ini kita mumpung ke kandang kita. Ya tidak begitu, Islam tidak mengatakan begitu. Ad-dinu an-nasihah ya. Itu yang pertama kata Nabi. Orang yang akan saya prioritaskan syafaatku kepada 1 al-mukrimu li dzurriyyati, orang-orang yang selalu memuliakan dzurriyyah kanjeng Nabi. Udah tadi kan Pak, ya dzurriyyah yang benar-benar, rasul dzurriyyah yang betul dzurriyyah kanjeng Nabi, bukan yang KW ya. Ya. Nah ini wal qadi lahum hawaijahum. Nah ini Pak yang agak ngeri-ngeri. Wal qadi lahum hawaijahum. Termasuk yang kedua, golongan orang-orang yang selalu membantu kebutuhan dari dzurriyyah-dzurriyyahku. Kan begitu Pak. Nah ini kan kalau sampai di secara matan ini disampaikan, kemudian ada kata Pak Imron nih, jadi salah satu min dzurriyyatin Nabi, gak seenaknya, gak boleh menggunakan hadis ini untuk doktrin umat. Walaupun Pak Imron ini dzurriyyah Nabi. Kalau kamu ingin dapat prioritasnya syafaat dari jidku, apa
penuhilah kebutuhan saya. Andai kata Ustaz Imron, saya minta sekian buat ini, buat, nah seperti itu nggak boleh. Ustaz Ubat, saya ralat, ini kayaknya ada bahasa yang kurang tepat, nanti kebiasaan netizen dipelintir. Benar, sekali lagi, saya bukan keturunan Mbak Alawi, asli keturunan Bapak Tawi Mojokerto, bukan Mbak Alawi Jahanam. Saya asli keturunan Bapak Tawi Mojokerto. Paham ya? Saya nggak mau disamakan dengan Mbak Alawi. Azu. Sorry, boleh dilanjut Ustaz? Oke, siap. Itu ya. Saya ulangi lagi. Orang dari 4 golongan yang diprioritaskan syafaatnya dari Kanjeng Nabi, 1, orang yang memuliakan dzurriyyah Nabi. Jelas ya. Yang kedua, orang-orang yang memenuhi kebutuhan keluarga Nabi. Dicepai yo bahasa Jawanya, dicepai. Yang ketiga, wasa'ilahum fi umurihim 'inda tirarihim ilaih. Yang ketiga, orang yang akan diprioritaskan syafaat baginda Nabi adalah orang yang mengurus urusan daripada keluarga Nabi ketika susah. Nah ini kan kembali lagi Pak, kalau kitanya kemudian istilahnya menganggap diri kita sebagai dzurriyyah ini juga akan mendoktrin orang bahaya. Tidak salah, Kanjeng Nabi ini menyampaikan ini betul, karena bagaimanapun juga perjuangan Kanjeng Nabi dan dzurriyyah-dzurriyyahnya ini betul-betul diridhoi Allah. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kan Kanjeng Nabi mengatakan, andai kata Fatimah itu nyolong, laqata'tu, saya sendiri akan memotong. Sama gitu kan. Itu yang ketiga. Jadi mengurus urusan-urusan yang menimpa keluarga Nabi ketika susah. Dan yang terakhir, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi. Golongan yang keempat yang akan diprioritaskan syafaatnya dari Kanjeng Nabi adalah mereka yang mencintai dzurriyyah Nabi dengan hati dan lisannya. Jadi ini kalau kita lihat Pak, urusan masalah hati dengan lisan ini rentan dengan munafik. Hati berbicara A, kadang-kadang lisannya Z. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati, kan begitu. Dan saya yakin Mbak, sampai dini hari gitu, kemudian ketika ada orang yang seakan-akan membela, wallahu a'lam bishawab, urusan itu masalah cintanya mereka, apakah biqalbihi wa lisanihi, belum tentu Allah yang maha tahu. Karena kalau urusan hub ini adalah bahasa hati, bisa saja mungkin kita seperti ini. Makanya nggak salah ketika orang menganalisa, wah ini para pembenci Habib, ini para pembenci dzurriyyah Rasul, begitu kan. Logikanya begini, Kanjeng Nabi ini orang hebat. Matan hadis ini, kalau cinta itu diukur dengan lisannya, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani? Bahkan yang diutamakan biqalbi. Di sini kalimatnya wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani. Wawunya ini atop muradib. Maka kalau secara ilmu nahu, mana yang harus didahulukan? Berarti qalbun. Anda saja tidak mengerti isi hati kita, bagaimana perlakuan kita kepada dzurriyyah Nabi ibaratnya, atau kepada para habaib, kan nggak ngerti, hanya sekedar memutuskan pemahaman melalui lisan. Kanjeng Nabi ini orang hebat. Wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani. Golongan yang keempat yang akan saya prioritaskan syafaatnya adalah orang yang mencintai dzurriyyah Rasul al-asli,
bisad, biqalbihi wa lisani, mencintainya dengan hati, sepenuh hati, dan lisannya. Tidak kebalik Kanjeng Nabi, tidak wal muhibbu lahum bilisani wa qalbihi, tidak begitu kalimatnya. Ini namanya siyakul kalam. Wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisani. Ternyata lisan ini digunakan atop muradib dari qalbinya dulu. Setelah mencintai secara hati baru lisannya. Nah itu. Jadi 4 golongan ini akan sangat diprioritaskan oleh baginda Rasul, syafaatnya kelak di akhir kiamat. Nah, kembali untuk masalah tadi. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu alasan kenapa di dalam 2 thariqah tadi, Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini, Kanjeng Nabi satu diberikan kepada Ali, la ilaha illallah, kemudian ismu zat Allah diberikan kepada Abu Bakar. Ini adalah ibrah, pembelajaran yang sangat besar buat kita. Oh, ternyata tidak ada prioritas untuk nasab, sama saja yang ujung-ujungnya tetap nanti yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah itu adalah amal perbuatan kita. Begitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Luar biasa. Netizenku masih semangat terus. Jangan-jangan pecinta diriku. Woi, kok terlalu pede aku. Nggak kuat aku. Ada yang spesial ngetik, Pak Imron ini Budi, ini Rungkat, ini Jongo Seba Alawi. Aduh, aku pengen kentut. Apa? Ternyata netizenku cerdas, cerdas, luar biasa. Alhamdulillah nggak ada yang ngetik Pak Imron ini Budi, ini Wamakoli. Ora-ono tak kei kesempatan ngono baru ngetik. Hei, dasar nggak cerdas, bodoh, nggak bisa mikir belas. Aku duwe anak ngene ngono, durung lahir tak pateni dhisik kowe. Anak kok ora iso mikir belas, tuas ngentekno beras. Azu. Loh, panas ya. Yo. Bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur punya anak-anak seperti ini, tolong didoakan Bu ya, biar anaknya waras. Jangan lupa dibuasain Bu anaknya yang model kayak gini. Senin Kemis siapa tahu sedang kesambet anak-anaknya yang seperti ini. Mudah-mudahan kesambet Pak Alawi. Macam ngono Pak Sakur, bikin saya ketawa. Bener ya, ya Bu, Pak, saya pesan kalau yang mempunyai anak modelnya kayak gini Bu, berhubung Anda sudah terlalu banyak mengeluarkan biaya, tolong diselamatin Bu ya. Hari lahirnya dibikin bancaan, minimal dibacakan ayat kursi. Ayatnya nggak mempan, kursinya Bu keprukno anak sampean. Azu. Aku sewenang sing munggah buake. Oke, para hadirin, kesenanganmu adalah bahagiaku. Ini juga bagian daripada cintamu padaku, si peci merah. Besok munculkanlah dengan si peci merah. Untuk selanjutnya kita dengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh beliau Abu Yamamah Ghufron Al-Bantani. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu cinta kasih sayang, menjaga persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Dan kita selalu mendoakan untuk Indonesia, Asia dan dunia, dan kita selalu cinta kasih sayang sesama manusia yang ciptaan Allah. Mudah-mudahan dimanapun keluarga besar dari Sabang sampai Merauke tetap kita doa bersama, dan kita mendoakan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi yang lagi tugas di Papua, mudah-mudahan terjaga dan dijaga, dikasih kesehatan jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjaga perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita sama-sama kita doakan, dan kita semua yang gugur di Papua, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita doa bersama dimanapun saudara kita, sebangsa dan setanah air. Mari kita doa bersama. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, yang istiqomah di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila, di channel Unik Pancasila, mudah-mudahan berkah dan hidayah Allah. Biarpun kita selalu istiqomah tiap hari, kita jangan putus asa. Biarpun banyak yang menghujat apapun, silakan, karena mereka ada yang nyuruh. Biarpun mereka mengucapkan apapun, mereka sudah punya berkelompok. Tetapi kita tetap tegak lurus, peganglah Pancasila, merah putih NKRI. Bahwa di Indonesia sekarang lagi gencar-gencarnya politik agama. Bagaimana agama yang di Indonesia supaya chaos, supaya hancur? Mereka punya ilmu salju. Ini sangat bahaya. Makanya anak bangsa di Indonesia harus sadar, banyak dikonsumsi oleh narkoba, narkotik maupun pil apapun mereka, supaya hancur negaranya, hancur umatnya, hancur wadahnya, disebut anak bangsa. Ini sangat bahaya. Makanya kita mengembarkan apapun, mereka mematahkan. Tetapi kita jangan takut, mereka siasat apapun, karena untuk berkelompok, yaitu disebut kelompok radikal. Lari ke ISIS dan teroris, wadahnya yaitu narkoba. Ini sangat bahaya, bahwa ulama harus menyelamatkan agama dan negara. Betul nggak? Kita sadar, harus sadar. Makanya banyak gempuran-gempuran kepada Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Dari NU pun, muasis NU, saya yakin bisa kebersamaan bersatu, sadar kembali ke fitrah NU. Makanya kita sadar.
takut. Apa yang ditakuti? Orang benar kelihatan kebenarannya, orang salah kelihatan kesalahannya. Kita jangan benci, biar mereka cara bagaimana supaya hancurkan pondok pesantren Unik, nggak bisa, karena disitulah megang satu wadah Pancasila merah putih NKRI. Jangan takut, jangan sampai dihancurkan, nggak hancur. Biarpun mereka cara bagaimana, karena mereka sudah ketahuan sifat langkahnya untuk narkoba, teroris ISIS dan radikal. Betul nggak? Makanya siasatnya beraneka ragam. Dia berkelompok. Kalau tidak berkelompok, dia masing-masing, karena dia berkelompok, mendapatkan sagrep, mendapatkan uang, akhirnya terlena. Terlena apa? Ya mencari uang, lewatnya memfitnah. Betul nggak? Makanya alhamdulillah sangat bersyukur saya sama mereka ditayangkan sampai membacakan bahasa-bahasa Suryani, bahasa-bahasa kalam atau bahasa-bahasa mereka nggak ngerti. Berarti kembali lagi mereka membuka kitab-kitab yang asli karangan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan karangan-karangan ulama-ulama Nusantara. Betul atau tidak? Berarti pancingan hebatnya. Lah iya, ini pancingan supaya rakyat ini bergejolak. Biarpun rakyat ini supaya nyodot seperti wah ini aliran itu, aliran ini. Tapi tidak ada orang yang menyebut yuk kita tabayun datang ke pondok pesantren Unik Nusantara Pancasila. Betul nggak? Kita sadar, kita jangan takut mereka mendoktrin, bodong-bodong, karena dia sudah satu paket. Betul nggak? Satu paket. Karena supaya menghujat ini pondok pesantren Unik, berarti Unik ini paling terdepan menjaga Pancasila merah putih NKRI. Betul nggak? Kita sadar. Makanya pemuda-pemudi Indonesia harus hati-hati. Dari mulai ibu dan bapak punya anak dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi harus dilihati, karena mereka tuh banyak racun sekarang, banyak siasat, karena dia akan menghancurkan Indonesia, menghancurkan negara, dan menghancurkan agama dan pemerintah, maupun mereka bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa hancur, masih banyak yang sadar menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan takut. Apa yang ditakuti? Allah itu maha segala-galanya. Betul nggak? Kalau kita dekengan Gusti Allah, makanya dikasih kalam begitu pusing semua. Betul nggak? Sampai dibanding-bandingkan, berarti ngaji lagi semua ini. Betul nggak? Alhamdulillah. Loh itu. Jadi kita ini mengejar sesuatu nggak kekejar, sifatnya suhudon. Mengejar tentang keilmuan akhirnya suhudon juga. Betul nggak? Padahal kalau kita ilmunya Allah ya mungkin ketahuan. Betul nggak? Nah, kenapa kalau kita menyadari cinta kepada agamanya, cinta kepada sesamanya, cinta kepada negaranya, cinta kesama-sama ciptaan Allah, nggak mungkin saling menyakiti. Betul nggak? Kalau saya sudah disakiti apapun sudah biasa. Betul nggak? Sudah biasa, sudah terdidik. Makanya kita saling menyadari. Jadi kita hati-hati. Zaman sekarang banyak ilmu sajuk tiap daerah. Hati-hati. Daerah-daerah harus terjaga dan dijaga. Karena narkoba atau pel-pel lain atau narkotika sampai ISIS teroris, sampai radikal ini sudah merajalela
Indonesia ini. Bahaya, makanya banyak, karena mereka satu paket, betul nggak? Pinter mereka itu, karena sudah ada gelombangnya. Toreko digoyangkan, betul nggak? Masalah nasab Wali Songo digoyangkan, betul nggak? Kerajaan tentang Pancasila, Merah Putih, NKRI, sampai para pahlawan digoyangkan, diakui semua kayak punya mereka sendiri. Coba menyadari, kalau saya difitnah segala macam, nggak apa-apa, silakan sepuas-puasnya. Bila perlu sampai di apapun silakan. Tapi Allah sudah menyorot, betul nggak? Mana yang hak, mana yang tidak hak. Ilmu Allah itu banyak, betul nggak? Saya disebut dukun segala macam, tapi saya punya pondok gratis. Mereka sudah nyaci maki, berarti kamu dikasih makan juga dari Unik, dari Gufron alias Ius, betul nggak? Alhamdulillah, berarti saya ngasih uang lewat fitnahan apapun untuk makan anak istri mereka, betul nggak? Alhamdulillah wa syukurillah, betul nggak? Jangan panas loh, biasa aja, betul nggak? Kita sadar, makanya banyak mereka tuh siasatnya beraneka ragam. Di mana tempat dia menghebohkan, sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Gufron Ius, Gufron Ius, Gufron Ius. Lah, nama Ius ya dari orang tua, nama Gufron dia dari guru, betul nggak? Nah, kalau saya biasa-biasa aja, betul nggak? Yang penting kita semangat, jangan sampai patah itu Pancasila Merah Putih NKRI. Maju terus demi Pancasila Merah Putih NKRI, betul atau tidak? Mereka, kita saling menyadari, kita jangan sampai ke doktrin apapun, karena mereka siasat bisa diracunin. Racun itu beraneka ragam, racun-racun yang membahayakan di negeri Indonesia ini. Makanya seperti begitu, biar nggak mengena ke ibu bapaknya, mengena ke siapapun, nggak, tidak mengena, karena sudah dikonsumsi oleh narkotik dan narkoba dan pel-pel. Makanya ini sangat bahaya, hati-hati sekarang. Makanya radikal-radikal di Indonesia sudah merajalela sampai menjadi ISIS dan teroris. Ini sangat bahaya. Kita saling menyadari sebangsa dan setanah air bahwa Indonesia ini sudah mau dioper alih oleh mereka. Gayanya yaitu tentang ekonomi maupun apapun dikuasai mereka. Siasatnya yaitu politik agama, betul nggak? Itu makanya Toreko dihancurkan dulu, ulamanya dilalapkan dulu, betul nggak? Ditakut-takutin semua karena ilmu salju. Kita sadar, dan kita ini bukan membenci. Saya cinta kepada rakyat, saya cinta kepada umaro, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, Bhinneka Tunggal Ika, petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat, dan seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Cinta didoakan. Kita doakan lagi kepada Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, karena cinta untuk mempertahankan, menjaga Pancasila Merah Putih NKRI. Kita perlu didoakan. Mereka cinta mengkhianati atau gimana? Cintanya seperti apa? Karena dia satu paket, satu tujuan, akan menghancurkan Indonesia. Seperti begitu. Makanya serang dengan doa kebersamaan, betul nggak? Kita saling menyadari, ahli-ahli Toreko, mari kita kebersamaan jaga Indonesia. Kita doakan dari Sabang sampai Merauke, membacakan kita Yasin, sholawat maupun ilmu-ilmu dari ulama-ulama Nusantara, betul nggak? Kita jangan takut. Apa yang ditakuti? Mereka itu sifatnya dibayar, betul nggak? Dibayar, saya juga membayar.
ngasih makan anak istrinya. Aduh kasihan ya Allah Gusti. Nih apa kata Quran? Bismillah. Nih ya, jawabnya Quran apa? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-34 surat Saba, artinya kaum Saba, ayat 19. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat dan ayatnya jelas ya. Kita sabar aja, biarpun bagaimana, pondoknya jelas, apapun jelas, betul nggak? Tiap hari, silakan mau dipotong-potong seperti roti silakan. Mereka sudah satu paket, karena menghancurkan, takut kebongkar apapun. Kita bongkar dengan kecintaan kepada negara, cinta kepada rakyat, dan cinta kepada Pancasila, Merah Putih NKRI. Jelas kok. Kita jangan takut, jangan sampai kita rebah, tapi kita tetap semangat dimanapun tempat. Kita tetap berpancasila, Merah Putih NKRI. Betul atau tidak? Biarpun mereka mengetahui apapun, karena mereka satu paket. Betul nggak? Kita sadar. Makanya mudah-mudahan kita jaga kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Jagalah persatuan dan kesatuan, rukun, damai, cinta, kasih sayang, gotong royong. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya kan dia kan surat al-ladina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih pemaparan yang telah disampaikan oleh beliau Romo Guru Abu Yama